Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bayu Anggara. Saya adalah CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Talun. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Untuk pengajar praktik di sini adalah Ibu Heni Setiawati, dan untuk fasilitator adalah Bapak Agung Prasetya. Perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan itu sendiri, yaitu dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik itu lebih dari mengajar. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid atau siswa untuk bertumbuh dan berkembang secara utuh agar mampu memulihkan dirinya dan orang lain serta masyarakat sekitar. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Terus hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Selain itu, tidak memperdulikan apakah murid itu sudah benar-benar paham atau tidak, hanya meminta siswa menghafal materi saja. Sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan penilaian. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang telah saya lakukan selama ini adalah kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran itu secara menyeluruh atau secara holistik, yaitu mengintegrasikan, memasukkan, mengkolaborasikan, menggabungkan, mengkomunikasikan pelajaran yang mengandung unsur kognitif, unsur afektif, unsur psikomotor, unsur spiritual, unsur sosial, dan budaya ke dalam pembelajaran. Saya seharusnya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran. Hal ini ditandai dengan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa guru harus ikhlas, tulus, dan penuh kesabaran. Harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda
mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Selanjutnya, mengenali karakter murid dan latar belakang murid dengan menciptakan trust atau kepercayaan terhadapnya. Akhirnya kita sampai pada akhir pemaparan, yaitu di kesimpulan dan refleksi. Nah, kesimpulan dan refleksi ini menurut saya, guru perlu menciptakan kondisi well-being siswa dengan mengakomodasikan pembelajaran yang menyenangkan dengan melihat karakteristik siswa. Kondisi well-being itu sendiri hanya bisa dicapai apabila kita melakukan kolaborasi, tidak hanya dengan siswa saja, melainkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Bayu, dengan fasilitator Pak Agung Prasetya dan pengajar praktik Bu Heni, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.